pagi. Ini VT 580 ya. Ada pertanyaan mungkin ya, Pak, bagaimana ini caranya kita menyikapi kondisi perang ya? Kondisi perang itu bukan hal yang negatif. Begini, logikanya itu begini ya. Tuhan itu menciptakan keadilan, ya kan? Keadilannya Tuhan itu bekerja lewat tangan Tuhan yang namanya risiko. Jadi setiap kali ada orang lewat ya, ada orang jualan, beli, jual, beli, jual, beli ya. Ada orang jual kambing, ada yang beli kambing. Itu melalui tangan Tuhan yang disebut risiko. Karena adanya risiko itu, maka timbullah keadilan. Nah, beberapa orang itu menyiasati pintu Tuhan itu, tangan Tuhan itu disiasati, diterabas apakah lewat agama, seolah-olah dia paling suci, dia seolah-olah paling benar, dan dia adalah seorang ayatollah. Nah, sikap-sikap demikian itu adalah melanggar keadilan. Bayangin aja kalau Amerika itu tiap kali diancam mau dibom, mau dinuklir oleh Iran dan sebagainya. Oleh karena itu, Iran ini menjadi duri dalam daging. Terutama adalah apa? Bosnya itu, Cina, mendapatkan minyak murah. Jadi minyaknya Iran itu dikeruk, langsung dikirim ke Cina. Hal-hal seperti itu, akhirnya Cina itu mengganggu. Mengganggu bagaimana? Akhirnya Cina itu dumping harga. Dia bikin produksi yang sangat berlebihan. Sekarang ini semua perdagangan di Indonesia itu kalah sama TikTok. Oleh karena itu dikuasai, dimonopoli TikTok. Dan kalau misalnya TikTok naikin fee, ya, influencernya juga kelenger, mati nggak kebagian. Oleh karena itu sifatnya monopoli itu adalah jahat. Sekali lagi, dia melanggar pintu Tuhan yang namanya keadilan. Dengan monopoli, dengan cara tadi, dengan ayat-ayat, seolah-olah dia ayatullah dan dia seolah-olah membangkang dari Amerika, dan seolah-olah ya akhirnya dia dapat pasar Cina. Monopoli. Karena monopoli nikel, monopoli uranium, monopoli minyak dari Iran, ya Cina bisa membuat barang murah. Akhirnya dumping. Dumping tuh kelihatannya bagus, iya kan dapat barang murah, iya. Sekali dia batuk atau stop, ya kan, ekonomi langsung ambruk. Semua ketergantungan pada dia. Oleh karena itu timbullah perang. Nah, Pak, ini ilmu ayatollah atau ilmu manajemen? Begini, artinya perang itu adalah suatu kondisi luar biasa yang ini ingin memotong sesuatu. Seperti tadi, memotong jalur Iran yang menyuplai ke Cina. Oleh karena itu sekarang Cina udah nggak ngawur lagi. Gitu. Contohnya ya, akibat dari Cina itu Honda motor di dunia, di Jepang, itu rugi 200 triliun. Jadi banyak perusahaan-perusahaan itu tutup, itu kanibal kalau dimakan Cina. Kalau kita biarin, akhirnya semua dikuasai Cina dan kita ikut komunis. Itu akibatnya ya. Nah sekarang kalau gunanya perang apa, Pak? Gunanya perang itu sekaligus, perang itu adalah suatu tangan Tuhan. Dimana orang yang misalnya, kamu lihat misalnya gini ya, Partai Nasdem sekarang mau dijual. Karena apa? Karena yang pemiliknya nggak kuat bayar utang. Yusuf Kala itu bisnisnya juga terhambat atau terjegal oleh utang. Banyak sekali. Kapal api itu sampai menggadaikan kelenteng. Karena apa? Karena perang, karena ekonominya ekonomi perang. Gitu. Jadi bagaimana Pak? Nggak ada kesempatan sekarang cari lowongan susah. Sementara ini cari lowongan susah, tetapi
banyak peluang baru itu dibuka. Contohnya, kalau mau beli Partai Nasdem itu sekarang. Gitu. Lalu apa gunanya Pak kalau konglomerat itu mati? Saya ya dimintain tolong oleh konglomerat-konglomerat yang terjerat hukum. Mereka udah masuk penjara umur 75, dihukum 15 tahun. Sampai mati dia di dalam penjara. Ada teman saya yang dihukum 2 tahun. Ada teman saya yang dihukum 15 tahun umur 75. Ada 2. Apa yang bisa dilakukan Pak? Banyak yang bisa dilakukan. 1, kamu bisa pindahin ke rumah sakit. 2, pindahin ke penjara Brimob. 3, pindahin ke penjara Kostrad. 4, kamu bisa pindahin ke rumah sakit atau apapun itu. Saya sudah membebaskan banyak orang. Ini nggak ada yang tahu. 1, Jessica Wongso itu mendapatkan pengampunan. 2, Tom Lembong. 3, Hasto Kristianto. 4, Ira ASDP. Itu dapat amnesti, dapat rehabilitasi, dapat penyelesaian hukum karena mereka nggak bersalah. Ya Pak, tapi kalau udah bersalah bagaimana Pak? Ada orang ya yang dihukum mati, itu bisa dapat amnesti kok. Kalau Anda udah dihukum, misalnya ada seorang itu yang orang Australia deh, ya dia udah dihukum penjara, hukuman mati. Dia udah menjalani hukuman 5 tahun. Kalau Anda sudah menjalani sebagian dari hukuman itu, contohnya dari hukuman 2 tahun, teman saya menjalani udah 3 bulan, sudah bisa diberikan amnesti. Mana bisa Pak orang sudah di narapidana kok diberikan amnesti? Setiap tahun itu ada 1.600 orang diberikan amnesti. Ada amnesti pengurangan remisi. Ada yang karena remisi akhirnya bebas. Banyak, 1.600 orang narapidana itu yang diberikan apakah remisi, apakah remisi itu mengakibatkan amnesti. Paham nggak? Misalnya ya, Anda udah dihukum 2 tahun, udah menjalani 3 bulan, ya Anda dapat pengurangan 1 tahun, langsung bebas. Langsung bebas, karena kalau di penjara 2 tahun, ya efektif di dalam penjara itu 1 tahun, ya selebihnya itu adalah remisi-remisi tahunan, ya remisi-remisi Lebaran, remisi Natal, remisi hari kemerdekaan dan sebagainya ya. Jadi efektif dia masuk dalam penjara itu 1 tahun. Kalau dia dapat remisi 1 tahun, kamu langsung bebas. Sekali lagi ya, remisi 1 tahun bisa mengakibatkan orang itu dapat amnesti atau pembebasan. Ya tapi kan nggak banyak orang yang di penjara. Banyak. Makin perang makin banyak. Mulai dari Muhammad Reza Khalid, anaknya, sampai Harvey Muiz, istrinya, siapa tuh? Dewi Sandra Dewi, kemudian Edward Suryajaya, termasuk juga banyaklah ya, narapidana itu banyak, tiap bulan itu nambah terus gitu. Itu contohnya ya, contohnya. Yang lain apa? Banyak. Kita lanjutin babak 2 ya. Kita selesaikan babak 2 sebentar. Jadi bedanya kalau musim perang itu dengan musim nggak perang. Selama nggak musim perang, Anda itu jadi sales, menawarkan opportunity. Pak, mau rumah Pak? Ada rumah yang kecil, gede, yang besar, ada yang rumah pakai lift,
Ada rumah yang harga 15 miliar, 45 miliar. Anda menawarkan sesuatu. Kalau udah musim perang, udah nggak ada peluang itu. Anda udah nggak bisa menawarkan sesuatu. Yang ada adalah satu, Anda memasukkan orang ke neraka, atau Anda mengeluarkan orang dari neraka. Yang mengeluarkan orang dari neraka itu tadi, yang memberikan orang amnesti, remisi, ya, rehabilitasi, itu banyak. Ya, orang membutuhkan itu, atau membutuhkan dia pindah penjara gitu loh. Penjaranya pindah ke Brimob atau pindah ke Kostrad yang lebih isolasi gitu loh, nggak campur dengan narapidana. Itu memindahkan orang dari neraka keluar. Itu banyak. Contohnya ya. Sekarang itu mobil Honda udah bangkrut ya, udah rugi 200 miliar. Sehingga kekuatannya itu sekarang di Indonesia tinggal motor Honda. Motor Honda nomor 1, iya, tapi Indonesia mau mencanangkan 100.000 kendaraan listrik itu milik BGN. Kalau begini caranya, semua listrik. Ya Honda nggak punya banyak motor listrik. Nggak kuat gitu loh dalam hal motor listriknya, itu kecil banget gitu loh. Oleh karena itu Honda itu akan cepat mati kalau nggak ditolong. Loh, bagaimana caranya membantu Honda, Pak? Ada. Perang itu orang nggak ngerti bahwa kalau kamu ketemu orang, dia punya masalah, ya. Cara mengatasi masalah dia itu apa? Eskalasi. Contohnya, kembali lagi masalah Honda ya. Motor Honda itu sekarang udah terancam oleh motor listrik. Ya, karena apa? BGN mau listrik. Ya, Bahlil maunya listrik ya. Prabowo maunya motor listrik. Gak ada yang mau motor mesin bensin. Bagaimana caranya? Eskalasi ya, di mana apa? Musuhnya motor Cina itu apa? Amerika itu kan perang gara-gara nikel, gara-gara minyak Iran, gara-gara shadow banking China. Ya kita harus laporin bahwa motor listrik itu jadi benalu, jadi parasit gitu loh. Akhirnya banyak sekali motor yang mangkrak, udah setahun rusak. Kita menumpuk sampah motor, dan bekas baterai itu nggak ada caranya untuk menyelamatkan, merecycle. Bekas baterai itu setiap saat bisa meledak. Di pabrik BYD itu ada 1.000 mobil di parkiran itu meledak. Satu meledak, semua 1.000 meledak. Kalau udah mobil listrik atau motor listrik itu meledak, itu nggak ada aparnya, nggak ada alat pemadamnya. Langsung jeblok, langsung hangus. Bagaimana caranya, Pak? Supaya melawan mobil listrik atau motor listrik? Ada. Coba nanti DM saya. Ada. Itu kalau misalnya mau membantu orang yang dari dalam neraka. Kira-kira demikian.